Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ketika kita mempelajari tentang antigen presenting cell, kita mempelajari bahwa mereka dapat mencerna sesuatu. Sekarang saya akan coba menggambar sel dendritik. Sel dendritik ini merupakan fagosit dan dia juga merupakan antigen presenting cell. Jadi setelah phagocytes memotong ini dan akan muncul keluar menunjukkan antigennya di permukaan pada protein kompleks di sini dan proteinnya keluar di sini, dan kita pelajari dalam video antigen presenting cell bahwa ini merupakan MHC kompleks tipe 2, dan kita tahu bahwa MHC ini merupakan Major Histocompatibility Complex. Histocompatibility maksudnya adalah tissue compatibility. Dan kemudian saya akan coba gambarkan sel B yang memiliki membran antibody. B selnya di bawah sini yang memiliki membran antibody seperti ini. Saya gambarkan di sini yang sebenarnya memiliki banyak ratusan dari membran ini, dan mungkin salah satunya ini akan terikat oleh virus atau protein atau bakteria yang melayang di sekitarnya. Dan yang akan saya lakukan adalah mengambil ini masuk ke dalam dan memotongnya lagi seperti yang dilakukan oleh dendritic cell. Jadi saya akan memotong bagian dari virus ini dan muncul di permukaan seperti ini. Kita buat warna pink karena virusnya warna pink. Dan ini merupakan MHC2. Jadi professional antigen presenting cell ini yang keluar dan mengambil hal yang ada di luar dari fluida, keluar dari bagian humoral dari tubuh kita, dia akan menangkap yang melayang-layang di fluidanya dan dan akan dimunculkan pada permukaannya. Dan hampir seluruh sel dalam tubuh kita, saya akan gambarkan sel random yang ada di tubuh kita. Hampir seluruh sel tubuh kita memiliki nukleus di dalamnya. Dan satu-satunya sel dalam tubuh manusia yang tidak memiliki nukleus adalah sel darah merah. Dan seluruh sel yang memiliki nukleus di dalam tubuh kita memiliki Major Histocompatibility Complex yang lainnya dan dinamakan dengan MHC1. MHC1 Major Histocompatibility tipe 1. Dan Anda tahu, sel ini juga merupakan sel yang memiliki nukleus, jadi dia juga memiliki MHC tipe 1. Dan hal yang menarik dalam MHC tipe 1 kompleks, karena ini merupakan berada pada hampir seluruh sel di dalam tubuh manusia. Jadi untuk setiap nucleated cell, every nucleated cell, jika dia punya ada sesuatu yang wacky yang aneh atau tidak biasa yang ada di dalam sel itu, mungkin itu adalah sel kanker yang menghasilkan protein yang tidak lazim, atau semacam virus atau semacam bakteria atau semacam protein yang aneh ada di dalam sini. Anggap saja sel kanker yang memiliki wacky protein di sini, protein yang gila, yang tidak normal untuk sel yang normal, maka akan muncul di MHC1. Mari kita coba gambarkan sel lainnya yang memiliki nukleus juga, dan dia terinfeksi dengan virus. Hal sama akan terjadi. Sebagian dari virus itu akan muncul di permukaan MHC1. Jadi dalam kasus MHC2, ini akan memicu helper T cell menemukan sesuatu yang melayang di sini, bagian kecil yang muncul di sini, maka helper T cell akan mengikat untuk ini dan
membangunkan sistem alarm tubuh kita. Dan untuk yang MHC1, dia memiliki sel kanker yang melayang di sekitarnya. Dia akan bilang, saya adalah virus, Anda lebih baik membunuh saya. Dan pesan itu akan disampaikan kepada cytotoxic T cell. Jadi di sini keduanya memiliki reseptor T cell, tetapi untuk MHC dia terikat pada helper T cell. Jadi di sini ada helper T cell. Tidak semua helper T cell, tetapi satu yang memiliki kombinasi yang tepat dan memiliki variabel porsi yang tepat yang akan terikat di sini dengan MHC2 kompleks, di mana ketika terikat dia akan menjadi aktif dan efektor versionnya akan mulai mengembang atau meningkatkan alarm, dan memory versionnya akan menempel di sekitarnya jika hal ini butuh untuk terjadi lagi. Dan untuk MHC1 dia akan mengikat cytotoxic T cell. Sama seperti helper T cell, cytotoxic T cell ini tidak memiliki variabel porsi, tetapi juga memiliki variabel porsi yang spesifik pada terhadap kombinasi seperti ini, antigen dan MHC2. Dan mungkin cytotoxic T cell ini akan dilibatkan pada sel kanker. Dan mungkin cytotoxic T cell ini tidak akan berguna pada sel yang terikat dengan virus, karena mungkin dia akan terikat dengan cytotoxic T cell yang lainnya yang memiliki spesifik yang berbeda. Dan mekanisme di mana kita mendapatkan variability ini dalam helper T cell, cytotoxic T cell atau B cell pada ikatan membran antibodinya, semuanya berasal dari di mana dia dikembangkan dalam proses kematangannya, dan DNA memberi kode untuk variabel tersebut yang tersusun di sekitarnya secara intensional. Jadi, secara normal kita berusaha untuk melindungi DNA informasi, dan di sini dia tersusun di sekitarnya. Tetapi sekali cytotoxic T cell ini menemukan hal seperti ini, maka dia akan menjadi aktif, dan seperti sel aktif lainnya, dia akan terbagi dan terdiferentiate menjadi memori dan effector. Jadi dia punya memory cell dan effector T cell. Memori digunakan jika sel ini membutuhkan dia lagi, dan untuk yang efektor dia akan membunuh virus tersebut atau sel kanker tersebut. Dan jika sel ini terbelah dan secara agresif terbagi sebelahnya seperti ini, yang menghasilkan protein Weki juga, dan kemudian muncul dalam MHC tipe 1 seperti ini, maka salah satu dari efektor T cell-nya ini akan attracted atau terikat pada sel tersebut juga. Akan terikat seperti ini. Saya akan tidak akan menjelaskan secara detail tentang pengikatannya. Jadi ini adalah cytotoxic T cell, dan ini pada dasarnya memaksa sel ini untuk membunuh dirinya sendiri dalam beberapa cara yang berbeda. Yaitu pertama, dia dapat exocytose beberapa protein yang disebut dengan perforins, yang membuat lubang-lubang kecil di membran dalam pada sel, dan menghasilkan protein yang disebut dengan granzyme atau granzymes, yang membuat sel ini ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi kita lihat di sini, ketika sel B ini aktif, dia akan menghasilkan antibodi yang dapat membunuh sesuatu yang melayang di sekitarnya, dan sekali sel B ini aktif, dia akan menghasilkan beberapa antibodi di luar seperti ini yang dapat terikat dengan virus dan membuat virus tersebut inefektif. Dan untuk cytotoxic T cell ini berguna untuk pada dasarnya membunuh selnya, sel yang berkelakuan aneh, misalnya sel kanker yang
menghasilkan protein yang aneh atau tidak biasa, sebenarnya antibodi bisa membunuh virus tersebut atau menghilangkan virus tersebut, tetapi untuk cytotoxic T cell dia akan langsung membunuh selnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.